Saudara, hari ini tema kita hidup kekal dalam kerajaan Allah. Kita di dunia ini pasti punya persoalan. Manusia hidup menderita dan bergumul dengan namanya persoalan. Manusia makin canggih teknologi. Ada yang namanya Mbah Google. Tinggal bertanya, keluar jawaban. Ada juga namanya map. Zaman dulu kalau kita mencari alamat setengah mati, sekarang tinggal klik dan bersuara dari HP. 100 meter lagi, belok ke kiri. Kalau kita bilang terima kasih Google, dia bilang sama-sama, senang membantu Anda. Suatu ketika kami salah jalan menuju Trimomukti pakai mobil. Kemudian kami menggunakan map karena waktu itu alamat menuju gereja saya tidak hafal. Akhirnya kami menggunakan Google. Nah, anak saya, karena kami salah jalan hampir 1 jam, kami tersesat di sawah. Anak saya ngomel dan marah. Kemudian anak saya bilang, Google, katanya keren, tapi kok bodoh? Kami dibuat nyasar. Kemudian Google-nya menjawab, maaf, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tahukah saudara, teknologi canggih, pengetahuan semakin tinggi. Bahkan ada orang yang bisa ke bulan. Makin lama makin pintar. Setiap manusia berevolusi semakin hari semakin modern. Tetapi tidak merubah nasibnya. Semakin banyak persoalan yang dialaminya. Apakah jawaban untuk manusia hidup ini? Jawabannya ternyata bukan politik, bukan teknologi, bukan pengetahuan manusia. Hari ini jawabannya ada di dalam Markus 1 ayat 15. Ketika manusia mengalami persoalan yang sangat mengerikan di zaman itu, ada seseorang yang datang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus 1 ayat 15. Yaitu segala persoalan kita yang mengerikan itu, jawabannya ada di dalam Yesus dan kerajaan Allah itu sendiri. Di sini dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Artinya sudah dekat itu sudah ada di depan mata kita. Sudah terlihat. Dan sudah ada jawabannya. Pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa menerima kerajaan itu? Di sini ada 2 jawaban. Pertama, Markus 1 ayat 15 menegaskan ada kata bertobat. Kedua, percayalah kepada Injil. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bertobat adalah kita sadari betul kalau kita berada dalam dosa, kita hidup dalam gelap, kita hidup mengerikan, kita hidup di dalam keadaan yang benar-benar kacau. Bahkan kita hidup di dalam dunia yang sangat-sangat jahat. Mengapa demikian? Mengapa kita hidup dalam gelap? Jawabannya adalah karena manusia hidup hanya berpusat pada diri sendiri. Segala sesuatu yang berpusat pada diri sendiri itu menyebabkan kehancuran manusia. Ketika kita berpusat pada diri kita sendiri, kita hanya ingin menerima. Misalkan, berikan saya, untuk saya, bagi saya, buat saya, dan saya. Manusia jadi rakus, egois. Itulah manusia yang berpusat pada diri sendiri. Sangat mengerikan. Saudara bisa lihat contoh Laut Mati. Laut Mati adalah tempat yang terendah di dunia, sehingga air yang masuk tidak bisa keluar lagi, sehingga terus menampung garam. Lama-kelamaan garam itu menjadi naik dan tinggi kadarnya. Tidak ada lagi kehidupan di sana, kecuali satu jenis ganggang. Yang lain semua mati. Saudara, begitu pula dengan kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Di sanalah kematian yang sangat mengerikan. Dan manusia hidup dalam dosa, dalam gelap. Contoh kedua, exhaust fan. Saudara pernah melihat exhaust fan? Dia menarik udara dari luar ke dalam dengan harapan
ada udara segar yang masuk. Tapi tahukah saudara, ketika udara dari luar masuk ke dalam, itu bukan cuma udara yang masuk, tapi debu, nyamuk, binatang-binatang kecil. Demikian hidup kita. Jika kita berusaha pada diri sendiri, itu sangat mengerikan. Yang masuk bukan saja hal-hal yang menyenangkan daging kita, tubuh kita, tapi dosa, kejahatan masuk. Segala bentuk tipu rupa iblis pun bisa masuk dalam hidup kita. Nah, kita harus sadar, kita berada di dalam gelap, di dalam dosa, di dalam hal yang namanya kerajaan kegelapan. Nah, di sini Tuhan ingin kita bertobat. Kita bertobat itu adalah kita berbalik dari yang jahat menjadi yang baik. Kemudian kita percaya kepada Injil, karena kita tidak bisa atau tidak mampu masuk ke hadirat Allah dan kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada Injil Kerajaan Allah. Tahukah saudara arti Injil? Ada orang mengatakan Injil itu firman Allah, Injil itu kekuatan Allah, Injil itu kabar baik. Semuanya benar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini dikatakan firman Allah. Yohanes 1 berkata, pada mulanya ada firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Kemudian Injil itu kekuatan Allah. Roma berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Injil juga merupakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Namun di dalamnya ada juga tercatat kabar buruk. Di sini kita lihat ada 2 kabar buruk. 1, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kabar buruk pertama adalah semua manusia telah berdosa dan hidup di luar kerajaan Allah. Semua manusia dikatakan, baik besar, kecil, kulit hitam, kulit putih, rambut lurus, rambut keriting, semua suku, semua manusia sama telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Apa arti dosa di sini? Apakah saudara juga pernah berbuat dosa? Tentu iya. Dosa adalah melanggar atau pelanggaran terhadap hukum Allah, yaitu 10 perintah Allah. Tahukah saudara, kita semua pelanggar-pelanggar hukum Allah. Saudara, pernahkah engkau menyembah berhala? Itu salah satu hukum Allah. Jangan menyembah berhala. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Kita mungkin berkata, tidak bu, saya tidak pernah menyembah berhala. Tapi tahukah saudara, HP yang kita pegang setiap hari kadang membuat kita jauh dari Tuhan. Bukan cuma itu, di dalam gereja pun kita sering pakai HP untuk WA atau lihat foto di saat Bapak Pendeta khotbah atau pelayan firman Tuhan mengabarkan kabar baik. Bukankah itu berhala? Kita sudah menduakan Tuhan di dalam hadiratnya sendiri. Kemudian 10 perintah lain, mencuri. Saudara mungkin bilang, saya tidak pernah mencuri, saudara. Tapi ketika saudara menginginkan sepatu orang lain, saudara juga mencuri. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati, melihat dari kedalaman kita. Kemudian saudara bilang, saya tidak pernah berzina, saya tidak pernah ke tempat dugem, saya tidak pernah ke tempat pelacuran mungkin, atau saya tidak pernah mengingini istri orang lain. Tahukah saudara, ketika saudara melihat perempuan dan tergerak nafsu, atau dikatakan dalam firman, tergeraklah syahwat melihat wanita itu, maka itu pun sama dengan pergi ke pelacuran atau mengingini istri orang lain. Atau mungkin saudara nonton film pornografi, sama dosanya dengan hanya melihat lalu mengingininya.
dalam hati atau tergerak syahwat. Dosanya sama besar. Hanya perbedaannya kita tidak melakukan tindakan fisik. Kemudian saudara mungkin berkata, saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah membenci. Membunuh dan membenci hampir sama. Tahukah saudara, ketika saudara membenci seseorang, baru saudara berkata, kalau bisa saya tidak melihat orang itu lagi. Artinya apa? Kalau bisa orang itu tidak saya lihat, artinya saudara juga membunuh orang itu. Kita tidak pernah atau saudara mengatakan, saya tidak pernah mengucapkan saksi dusta. Tetapi ketika kita menjanjikan sesuatu untuk anak kita tidak tepati, itu juga kita berdusta. Dan banyak lagi, kita semua pelanggar hukum Allah. Tahukah kita, pengadilan Allah itu tegas. Pengadilan Allah itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Artinya terpisah dari Allah selama-lamanya, terpisah dari Sang Pencipta. Bukan karena Allah benci dengan kita, tapi karena Dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Kita harus dihukum oleh karena dosa-dosa kita, dan tidak ada yang bisa selamat dari hal ini. Kemudian kabar buruk kedua, manusia berusaha menyelamatkan diri dengan usahanya, tapi sia-sia. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Saudara, kita semua tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan kita. Usaha kita dikatakan sia-sia. Kenapa? Karena ada jurang pemisah antara kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan. Kita mungkin ada dalam kerajaan gelap, dan kita mau menuju ke kerajaan terang itu, yaitu kerajaan Allah. Kita tidak bisa. Kita mau ke sana, tapi tidak sampai. Seperti sebuah jembatan atau tangga. Terlalu tinggi standar Allah, sehingga kita tidak sampai ke kerajaannya. Ibarat jurang pemisah, kita mau melompat pun sejauh-jauhnya, tetap aja kita akan jatuh ke jurang. Nah, manusia mencoba membuat jembatan menuju kerajaan itu. Jembatan pertama mereka buat namanya kebaikan. Mereka melakukan banyak sekali kebaikan, kegiatan sosial, orang-orang miskin, peduli, dan banyak lagi. Tetap saja gak bisa. Jembatan kedua, manusia menggunakan pengetahuannya. Manusia makin pintar, tapi kadang juga makin jauh dari Tuhan, bahkan makin jahat di mata Tuhan. Itu pun tidak bisa. Kemudian manusia juga membuat jembatan yang namanya agama. Saudara, agama tidak bisa menyelamatkan. Sekalipun saudara bilang saudara beragama Kristen, karena yang menyelamatkan bukan agama, tetapi Tuhan Yesus sendiri, bukan Kristennya. Banyak sekali orang Kristen di luar sana terhilang. Bagaimana kita bisa mencari Allah kalau kita sendiri terhilang? Kalau kita hilang di hutan, pasti yang mencari kita adalah orang yang tidak hilang. Kucing saya namanya Tompo. 4 hari dia tersesat di hutan. Dia tidak bisa kembali dan ke rumah. Waktu itu saya bingung. Saya menunggunya kembali. Belum saja, akhirnya saya berjalan di belakang Kodim. Saya pergi ke hutan di belakang. Saya memanggil-manggilnya, dan saya mencarinya. Tahukah saudara, Allah dan manusia yang terhilang itu siapa? Jawabnya manusia.
Artinya manusia tidak bisa cari Allah, kecuali Allah datang mencari manusia. Makanya agama yang dibuat manusia dengan harapan bisa mencari Allah dan mencapai surga, itu pun tidak bisa sampai. Itulah kabar buruknya manusia. Semua berbuat dosa dan melanggar hukum Allah, sehingga dia terpisah dari sang penciptanya sendiri. Kabar buruk yang kedua, usaha manusia sia-sia, tidak ada jalan keluar. Tapi puji Tuhan, ada kabar baiknya. Pada poin ketiga, kabar baiknya adalah 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Puji Tuhan, inilah kabar baik. Yesus dikirim ke dunia. Dia menjelma menjadi manusia padahal dia Allah sendiri. Dia mati di kayu salib sekali untuk segala dosa kita. Masalah manusia selama dia hidup adalah dosa, dan dosa tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun. Hanya bisa diselesaikan dengan cara dihukum. Misalkan saudara berbuat salah, atau dianggaplah misalkan saudara gembong narkoba. Suatu hari harus dihukum mati. Sebelum dihukum mati, saudara diadili dan dihadapkan kepada hakim. Saudara mungkin berlutut di kaki hakim dan berkata, "Pak Hakim, tolong bebaskan saya. Saya janji tidak lagi berbuat dosa demikian." Bahkan mungkin saudara bilang, "Sekali ini saja Pak Hakim. Saya benar-benar tobat. Saya akan kembalikan uang hasil dari narkoba itu kepada orang-orang miskin, menolong orang-orang miskin, dan mengembalikan 50 kali lipat." Pak Hakim, tolong saya Pak Hakim, bebaskan saya. Mungkin Pak Hakim itu bilang, "Wow, sangat baik perbuatanmu. Tapi hukuman tetaplah hukuman. Saya sangat senang melihat kamu berbuat baik dan melakukan semua itu," kata Pak Hakim. "Tetapi dosamu siapa yang tanggung? Dosa tetap dosa. Dosa tetap ada. Dan hukum tetap harus dibayar. Tidak bisa dengan uang dan perbuatan baikmu." Atau mungkin saudara bilang, "Saya janji Tuhan, saya mau dibaptis supaya saya bisa masuk ke kerajaan itu, atau supaya saya bisa dibebaskan dari hukuman oleh sang hakim. Saya janji deh, saya bertobat." Pak Hakim terkata, "Tidak. Harus ada satu orang yang menanggung hukuman itu untuk menggantikan kita." Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia rela mati untuk gantikan kita, mengalahkan maut, menerima hinaan, caci maki, cambuk karena dosa kita. Dia yang menanggung semua. Mestinya kita yang terkutuk. Dia rela menjadi kutuk mengganti kita. Dia ditolak oleh Allah sendiri karena kita. Firman Tuhan berkata, "Jika engkau percaya dan mengaku Tuhan Yesus dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, maka engkau akan diselamatkan." Yesus peduli dengan kita semua. Yesus yang menanggung segala dosa-dosa kita. Yesus yang membebaskan kita.
dan memberikan kita jembatan untuk berjalan kepada terang. Kita tidak bisa masuk kalau tanpa melalui salib itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya saudara, kita harus sungguh-sungguh percaya dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada satu ilustrasi, ada seorang kakak beradik kembar. Sang kakak ini sangat pintar, ranking terus, kemudian dia sekolah dapat beasiswa. Dia sekolah dan diangkat menjadi hakim. Dia menjadi hakim yang terkenal karena dia pintar. Dia punya adik kembar. Adik kembarnya ini malas, tidak mau bekerja, tidak mau belajar. Akhirnya karena dia malas, dia berada di jalan yang salah, dia jadi geng, jadi perampok besar. Kemudian dia ditangkap ke pengadilan dan dihukum mati. Tetapi tahukah saudara, yang mengadili waktu itu adalah kakaknya, yaitu hakim yang adil dan terkenal itu. Kemudian, tahukah saudara, jika saudara menjadi kakak, apa yang harus saudara lakukan? Ini sangat berat. Kalau dihukum, ini adik sendiri, tidak dihukum. Mungkin kita dibilang tidak adil atau kompromi dengan dosa. Kalau dihukum selain adik sendiri, kita bisa dibilang tidak punya keadilan atau belas kasihan kalau kita hukum. Jadi akhirnya serba salah. Hakim ini tidak bisa tidur, dan dia memikirkan masalah yang terjadi pada adiknya. Seluruh kota menunggu keputusan sang hakim ini. Kemudian keesokan harinya tibalah saatnya sidang dilakukan. Seluruh orang-orang yang di ruangan itu sangat gesar menunggu keputusannya. Hakim mengetok palu dan berkata, "Engkau harus dihukum mati," pada adiknya. Memutuskan hukuman mati itu sendiri. Kontroversi terjadi. Ada yang bilang, hakim ini hakim yang hebat, hakim yang adil, hakim yang tegas terhadap kejahatan. Walaupun adiknya sendiri, dia tetap melakukan kewajibannya dan dia tegas. Kemudian ada yang berkata, "Wah, ini luar biasa. Kalau saya jadi kakak, saya tidak akan mungkin melakukan itu. Setidaknya saya kurangin hukuman adik saya. Saya akan memiliki belas kasihan kepada adik saya." Itu yang dikatakan kebanyakan orang. Mereka mencibir perbuatan sang hakim tadi. Namun keesokan harinya, di saat sang adik mau dihukum, kemudian sang kakak pergi masuk ke dalam penjara itu. Dia bilang sama adiknya, "Dek, buka bajumu, pakai bajuku, baju hakim." Kemudian sang kakak pakai baju adiknya, baju penjara. Dia nyuruh adiknya lari sejauh mungkin. Namun adiknya sembari lari nangis dan berkata, "Kenapa kakak lakukan ini?" Dia tetap bilang, "Pergi dan lari dengan cepat, nanti engkau akan mengerti maksudku." Adiknya lari menggunakan baju hakim. Sang kakak menggunakan baju yang dipakai di penjara. Saat tiba penghukuman hari itu, yang dihukum mati adalah sang kakak yang memakai baju adiknya. Saudara yang kekasih, demikian dengan hidup kita. Kita seperti sang adik, seharusnya kita mati oleh karena dosa, pelanggaran, kejahatan kita. Tapi Yesuslah yang menggantikan kita.
Dia pakai baju kita yang dinamakan dosa. Dia tanggung semua di kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Ketika penyaliban itu terjadi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah Tuhan Yesus menggantikan kita. Dia rela meninggalkan segalanya untuk kita. Dia rela meninggalkan kursi keadilannya, kursi hakimnya, turun ke bawah untuk menggantikan hukuman kau dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Tidak ada Allah seperti Engkau. Terima kasih atas kematian-Mu yang begitu berharga, atas darah-Mu yang tercurah di kayu salib bagi kami yang berdosa ini. Seharusnya kami yang layak dihukum. Seharusnya kami yang layak menerima semua cambuk itu, Tuhan. Tapi malam hari ini, Engkau Allah yang baik, yang menggantikan kami dengan tetesan darah-Mu tercurah. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu di kayu salib bagi kami, atas penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengerti Tuhan, keselamatan kami hanya dari Engkau, dan jawaban hidup kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntunan penyertaan bagi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, ajar kami agar kami mengerti setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan mengerti setiap firman yang Tuhan tanam dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.